Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia bagi guru pembelajar. Saya Rini Sumarni, CGT Angkatan 9 dari FIK Cibulu, Kabupaten Bandung Barat. Terima kasih yang sedalam-sedalamnya kepada Bapak Fasilitator saya, Bapak Fajar Sidik Setiawan, serta Ibu Pengajar Praktik yaitu Ibu Santi Wardani yang selalu membimbing dengan hebat. Buku Wirangrong Kompetensi Sosial Emosional Pengantar Materi Modul 2.2. Selamat mendengarkan. Kompetensi sosial emosional harus terus diterapkan, bukan hanya diri sendiri, tapi juga pada murid dan rekan guru pendidik, menciptakan budaya positif. KSE ini menciptakan kesadaran penuh dan LBI. Ada 5 kompetensi di dalam penerapannya: kesadaran diri, manajemen diri, juga kesadaran sosial, berelasi, dan keputusan yang terus bertanggung jawab. Refleksi diri. Kita sebagai pendidik tentunya pernah mengalami perasaan sedih, lelah, kecewa, khawatir karena beban tugas yang cukup banyak. Bagaimana cara kita dalam mengontrol diri? Dan bagaimana cara kita menuntun murid agar dapat mengontrol dirinya? Keterampilan sosial emosional ini adalah hal yang harus kita pelajari bersama. Pertanyaan kemarin. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari kompetensi sosial dan emosional? Pengertian pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional atau PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Tujuan dari pembelajaran sosial dan emosional adalah memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi, menunjukkan empati pada orang lain, menjalin hubungan, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Ada 5 kompetensi sosial emosional dalam modul pembelajaran sosial dan emosional. Yang pertama adalah kesadaran diri. Yang kedua adalah kesadaran sosial. Yang ketiga adalah manajemen diri. Yang keempat adalah kemampuan berelasi. Dan yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kompetensi sosial dan emosional diharapkan akan menciptakan well-being, kesadaran penuh atau mindfulness. Kesadaran penuh atau mindfulness akan menciptakan well-being. Apa yang dimaksud dengan well-being adalah kesejahteraan yang artinya sebuah kondisi di mana individu memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri.
dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola hubungan yang baik. 5 kompetensi sosial dan emosional yang pertama adalah kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri. Bagaimana pengaruhnya dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Yang kedua adalah manajemen diri, adalah kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Yang ketiga adalah kesadaran sosial, adalah kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan lingkungan yang berbeda-beda. Yang keempat adalah keterampilan berrelasi, adalah kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan sportif. Yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, adalah kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being. Diharapkan 5 kompetensi sosial dan emosional akan memunculkan kesadaran penuh atau mindfulness. Apa itu mindfulness? Yang pertama adalah perhatian atau fokus atensi yang disengaja atau purposeful attention. Yang kedua adalah sekarang, present moment. Yang ketiga adalah rasa ingin tahu tanpa perasaan. Dan yang keempat adalah welas asih atau compassion. Mindfulness atau kesadaran penuh dapat dilakukan dengan teknik stop. Stop atau berhenti sejenak. Take a breath atau ambil napas. O, observe atau observasi. Dan P, proceed atau lanjut. Dengan menggunakan teknik ini, saraf parasimpatik menenangkan tubuh dengan memperlambat detak jantung, menurunkan tekanan darah, mempertajam kekuatan otak bagian atas agar lebih fokus dan konsentrasi, sehingga kesadaran penuh akan meningkat. Ada 4 kegiatan dalam implementasi kompetensi sosial dan emosional. Yang pertama adalah pengajaran eksplisit. Yang kedua adalah integrasi dalam pembelajaran, praktik mengajar, dan kurikulum akademik. Yang ketiga adalah penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Yang keempat adalah penguatan kompetensi sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan. Ada 3 fakta pembelajaran kompetensi sosial dan emosional. Yang pertama adalah murid yang berkembang secara sosial dan emosional pada saat yang sama, mereka pun akan berkembang secara akademik. Yang kedua, mengabaikan perkembangan sosial dan emosional akan membawa efek buruk secara akademik. Yang ketiga adalah pembelajaran sosial dan emosional harus diimplementasikan secara terstruktur. Pertanyaan pemantik. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional dengan modul-modul sebelumnya? Semua modul dalam Guru Penggerak bertujuan menanamkan karakter profil yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan selalu berpihak pada murid. Kaitan pembelajaran modul 1.1 dengan modul 2.2 adalah melalui pembelajaran sosial emosional, guru dapat menciptakan well-being dengan ekosistem pendidikan di sekolah, sehingga tercipta kondisi nyaman, aman, dan bahagia bagi murid. Sejalan dengan filosofi Haja Dewantara, yaitu menuntun anak sesuai kodratnya, agar menciptakan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kaitan pembelajaran modul 1.2 dengan 2.2 adalah guru penggerak memiliki nilai-nilai berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif, dan perannya dalam mewujudkan kepemimpinan pada murid. Melalui nilai dan peran ini,
guru dapat menciptakan well-being agar tercipta kondisi yang nyaman dan budaya positif yang kuat. Kaitan pembelajaran modul 1.3 dengan 2.3 adalah melalui pembelajaran sosial dan emosional. Dengan mengimplementasikan KSE, guru dapat mewujudkan visi yang diharapkan, yaitu mewujudkan murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kaitan pembelajaran modul 1.4 dengan 2.2 adalah melalui pembelajaran sosial dan emosional. Dengan mengimplementasikan KSE, guru dapat mengenali, memahami emosi, sehingga mampu mengontrol diri dan menanamkan sikap empati pada murid agar tercipta disiplin positif sesuai dengan kesadaran diri. Kaitan pembelajaran modul 2.1 dengan 2.2 adalah melalui pembelajaran sosial emosional, guru dapat melakukan pembelajaran dengan menggunakan beberapa teknik dalam KSE, seperti mengidentifikasi perasaan, sehingga guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dengan baik sesuai dengan kebutuhan murid. Kaitan pembelajaran modul 2.1 dengan 2.2 adalah melalui pembelajaran sosial emosional, guru dapat melakukan pembelajaran dengan menggunakan beberapa teknik dalam KSE, seperti mengidentifikasi perasaan, sehingga guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dengan baik sesuai dengan kebutuhan murid. Kaitan pembelajaran modul 2.1 dengan 2.2 adalah melalui pembelajaran sosial emosional, guru dapat melakukan pembelajaran dengan menggunakan beberapa teknik dalam KSE, seperti mengidentifikasi perasaan, sehingga guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dengan baik sesuai dengan kebutuhan murid. Semoga saya dapat menerapkan kompetensi sosial emosional bukan hanya pada murid, tetapi juga rekan sejawat dan tenaga kependidikan. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.